Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Hai teman-teman Super Teens, nama gua Tori William. Buat kalian yang penasaran tentang apa sih Super Teens adalah satu komunitas di mana anak-anak muda dari SMP hingga akhir SMA berkumpul dan didasari dengan nilai-nilai Kristiani. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram kami di @superteens.id. By the way, welcome to Teens Talk. Wah, excited banget nih ya teman-temannya hari ini ya. Kita setelah 2 minggu nggak bertemu, tapi hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk ngobrol-ngobrol. Dan pastinya episode kali ini kita akan bahas satu soal tentang I don't care, alias gua nggak peduli. Dan hari ini gue ditemenin sama satu sahabat gua, satu senior gue juga, namanya Jeremy Brewok. Ya kan, temen gua tahun lalu udah lulus dari salah satu SMA di Menteng, yaitu SMA Katolik, dan sekarang dia udah berkuliah di salah satu kuliah negeri di Surabaya. Bener aja ya? Iya, ya, betul jadi banget. gimana nih hari ini kabarnya nih? Puji Tuhan, luar biasa baik dan kayaknya makin sehat sih gue. Makin sehat ya? Makin sehat. Makin subur sepertinya Subur, bro tuh ya. Gila ya, gue happy denger lu sehat dan segala macem-macemnya. Tapi thank you udah mau datang ke Teens Talk hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Tapi sebelum kita mulai, gue pengen kita main satu games dulu nih. Fast questions. Siap gak? Siap, sikat aja. Sikat. Jadi gue bakal nanya 20 pertanyaan, 5 pertanyaan dalam 20 detik. Nah, itu gampang kok, gampang. Siap ya? Oke. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, apa hobi lu? Hobi gue sekarang nonton konten K-pop. K-pop. Oke, boleh. Yang kedua, apa 3 hal yang mendeskripsikan lu sekarang? Gue itu murah hati, penyabar, dan pengertian. Oke. Nah, pertanyaan ketiga ini agak menarik nih. Siapa yang paling lu peduliin? Pastinya keluarga dan teman-teman. Teman-teman. Oke, teman-teman. Yang keempat, apa hal yang paling lu peduliin? Hal yang paling gue peduliin itu kata-kata yang keluar dari mulut gue. Oke, kata-kata. Oke, yang terakhir. Ini cukup buat lu berpikir. Apa 3 hal yang mendeskripsikan diri lu yang dulu? Egois, kanak-kanakan, dan toksik. Egois, kanak-kanakan dan toksik. Iya. Barbar juga teman gue ini ya. Iya, tapi lumayan lah. Tapi thank you udah jawab ya 5 pertanyaan simpel tadi ya. Nah, tadi gue denger bahwa lu orangnya dulu toksik, terus kanak-kanakan egois gitu ya dulu ya. Nah, itu kenapa lu bilang kayak gitu? Iya, jadi dulu tuh gue toksik bisa dibilang dalam berkata-kata. Kalau ada orang yang misalnya melakukan hal yang gak sesuai dengan keinginan gue, pasti kata-kata yang gue keluarkan tuh langsung gak baik lah. Bahkan kadang-kadang kebun binatang bisa keluar gitu. Mahal kebun binatang. Terus ada pernah bahkan satu masalah kecil yang seharusnya gak perlu dibesar-besarkan, tapi malah gue jadiin bahan perang gitu. Apa tuh? Waktu itu gue pernah nitip ke adek gue buat beliin baju untuk dipakai ke ultah temen gue. Tapi tuh karena satu hal yang lain dia nggak bisa beli baju itu. Nah seharusnya itu kan nggak perlu dipermasalahin banyak kan. Gue nggak perlu banyak marah lah. Soalnya itu toko masih buka dan gue masih bisa untuk beli baju itu. Tapi gue malah ngata-ngatain dia, marah-marah, semua kata-kata gue keluarin, ya ibaratnya ngamuk lah. Makanya kita berdua sampai berantem lama lah waktu itu. Berarti lu sampai seemosian itu karena nggak dibeliin baju? Iya. Titip-titip baju gak dibeliin? Iya. Berarti separah itu. Berarti secara nggak langsung nih ya, lu tuh orangnya nggak begitu peduli dengan keadaan orang itu, bahkan orang itu sendiri lu nggak peduli, even adek lu. Iya, gue benar-benar nggak peduli sama konsekuensi dari yang gue katakan itu.
Berarti ceplos-ceplos. Iya, gitu ceplos-ceplos bodo aja. amatan aja. Iya, gua ngomong apa, dah terserah dah. Gitu. Iya, langsung gas aja gitu. Gas, gitu ya. Iya. Nah, tapi apa yang buat lu menjadi orang seperti itu dulu? Yang buat gue kayak gitu ya karena gue kurang peduli sama apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi gue mengeluarkan kata-kata yang menurut gue sesuai dengan diri gue aja. Oke, terus pandangan orang kalau ngeliat lu kayak gitu gimana? Variasi pastinya. Variasi. Ada yang kayak mungkin nganggep apaan sih ini orang, ada yang kayak enggan, ada bahkan sampai takut sama gue gitu. Terus kalau gitu ya, gue mencoba memposisikan gue di temen-temen lo nih. Gue pasti bakal, apaan sih ini orang nggak jelasin. Kan soalnya lu, buset deh, ini orang dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel ya kan, nggak ada apa-apa ngomel segala macam. Grumpy lah. Grumpy boy. Tapi tadi kan gue ada nanya ya tentang hal apa yang lo peduliin, siapa yang lo peduliin dan semacamnya. Dan dari situ gue ngeliat bahwa lu sebenarnya punya yang namanya kepedulian gitu. Dan gue lihat ya sekarang pun lu ada kepedulian gitu ya. Apa yang mengubahkan lu? Apa yang buat lu, gue pengen jadi orang peduli ah? Jadi waktu itu gue mulai berubah tuh saat gue diajak belajar Alkitab. Oke. Pas gue belajar Alkitab itu gue belajar banyak banget. Tapi yang benar-benar nusuk gue, yang buat gue bisa berubah itu saat belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Gue belajar banget bagaimana gue membangun hubungan dengan dia mau membangun hubungan dengan gue juga. Yaitu dia selalu mau sabar dengan diri gue, meskipun gue kadang kurang ajar sama dia, berbuat banyak dosa dan melakukan hal-hal yang gak berkenan di hati dia gitu. Oke. Terus gue seharusnya bisa kayak gitu kepada orang-orang di sekitar gue, tetapi nggak gue lakukan. Terus gue juga belajar dari satu ayat di firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 9. Itu gue belajar kalau gue mengasihi orang dengan penuh kesungguhan hati, semua sifat buruk gue Tuhan bakal cover. Selain itu juga gue belajar dari suatu komunitas gue dulu di gereja, yaitu Super Teens. Itu ngajarin gue banyak hal. Gue mencontoh banyak banget dari mereka, bagaimana mereka saling peduli dan mengasihi satu sama lain dengan penuh hati. Gue cukup kagum ya bagaimana tadi lu cerita tentang lu membangun hubungan sama Tuhan, which itu nggak gampang untuk orang yang nggak pedulian kan. Bahkan ya kita bisa lihat Tuhan nggak secara ada langsung muncul badan, tubuh, muka segala macam gitu kan. Tapi lu bisa benar-benar coba untuk bangun hubungan, terus bisa coba untuk sabar gitu kan, dan lu bisa apply itu ke hidup lu gitu. Dan gue percaya itu pasti ada proses kan. Nggak mungkin lu tiba-tiba zret jadi orang yang peduli gitu. Nah, ada nggak sih tantangan di sela-sela proses itu yang lu hadapin gitu? Dan kalau misalnya ada, gimana sih cara lu lewatin satu-satu? Pastinya dalam proses adalah pasti ada tantangan. Dan tantangannya itu adalah menghadapi kebingungan orang. Jadi orang bingung, kayak dulu nih orang perasaan grumpy banget, kalau sekarang malah jadi ramah banget ya, peduli banget. Ya kan serba salah kan. Bahkan ada yang menghujat, ini orang kenapa sih tiba-tiba jadi sok suci banget, nggak jelas ini orang. Tapi ya pastinya gue bisa melewati itu dengan cara gue terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam diri gue. Dalam artian gue melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Gue appreciate sih gimana lu, ya gue mau berubah salah, gue tetap di situ salah ya kan. Sok suci lu, sok baik lu gitu kan. Ya tapi gue appreciate banget gimana tadi lu bilang dalam fase seperti itu lu masih mau ngelakuin apa yang Tuhan pengen lu lakuin gitu. Dan gue percaya bahwa hari ini bukan cuma lu doang yang berubah gitu kan. Pasti ada teman-teman Super Teens di luar sana juga yang mengalami fase-fase gue pengen berubah nih, jadi orang yang lebih baik atau lebih benar gitu kan. Nah, lu ada gak sih tips-tips atau pesan untuk orang-orang yang lagi ada problem dalam perubahan dia di ketidakpedulian? Ya, jadi gue ada satu pesan buat teman-teman sekalian. Percayalah, Tuhan sangat peduli dan sangat sayang dengan Anda. Maka dari itu, rendahkan hati kalian dan sebarkan kasih Kristus. Salah satunya dengan cara mengasihi sesama dan sama seperti Dia yang telah mengasihi kita. Gua setuju ya, dan teman-teman juga pasti gua harap setuju juga ya. Bagaimana tadi lu bilang tentang kita percaya gitu bahwa Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan tuh benar-benar peduli sama kita gitu. So hari ini apalagi alasan kita untuk kita
nggak sayang dan peduli sama orang-orang gitu ya. Thank you Jay udah mau ngobrol-ngobrol bareng gue, dan gue sendiri belajar tentang bagaimana kita bisa lihat kepada Tuhan dulu gitu. Bukan kepada, aduh gue bakal diterima gak nih, gue bakal dipuji gak nih, gue bakal di apa-apain gak nih. Tapi benar-benar lihat kepada Tuhan yang sayang sama kita, sama teman-teman, baru kita bisa benar-benar spread sayang kita, peduli kita kepada orang-orang. Thank you Jay, thank you banget. Sama-sama. Sama-sama, oke. Nah, buat kalian teman-teman super yang punya pergumulan sama seperti Jeremy dan ingin mengenal Tuhan, karena gue percaya saat kalian mengenal Tuhan, kalian akan berubah banyak banget. Kalian bisa langsung gabung dengan komunitas Super Teens dengan cara chat ke nomor WA berikut ini. 0813 1171 1721. So, see you on the next episode. Salam Teen Super.